In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Saya berdoa panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia, karena Tuhanlah sumber kebahagiaan kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar hingga Engkau mengaruniakan putramu yang tunggal kepada kami, kepada dunia, agar keselamatan dapat terjadi dan terwujud di dalam kehidupan kami. Itulah yang kami alami dalam diri Yesus Kristus, putramu yang tunggal. Syukur bagimu ya Bapa atas kasih karuniamu itu. Bahkan Yesus menangis untuk kami atas segala dosa, kelemahan, dan keraguan kami, agar kami mengetahui keselamatan yang ditawarkannya, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau tebus di dalam Kristus. Kami persembahkan doa kami ini kepadamu. Bukalah hati kami agar kami layak dan pantas mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Pada suatu hari, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah mengunjungi engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus menangis. Kristus menyadari semakin dekat dengan hari-hari penderitaannya, dan mendekati Yerusalem, Yesus semakin dekat dengan jam ketika dia akan diserahkan kepada musuh-musuhnya oleh pemimpin-pemimpin di Yerusalem pada waktu itu. Apa yang dinubuatkannya untuk kota Yerusalem akan segera menimpa dirinya sendiri, dikelilingi, dikepung di semua sisi, dihancurkan ke tanah, dan dibangkitkan. Apakah Yesus menangis karena takut akan penderitaan yang menantinya? Atau apakah air matanya mengalir karena keinginan untuk keselamatan setiap manusia, bahkan untuk keselamatan saya dan panjenengan, keselamatan kita, keselamatan seluruh umat manusia? Sahabat peradaban kasih yang terkasih,
Ada macam-macam jenis tangis. Ada tangis bahagia, ada tangis penuh syukur, ada tangis karena takut, ada tangis karena kecewa, ada tangis karena sedih, ada tangis karena kehilangan. Tetapi di dalam Injil pada hari ini kita berjumpa dengan tangis yang istimewa, yakni tangis belas kasih, tangis kerahiman. Kalau Yesus menangis, Yesus tidak menangis untuk dirinya sendiri, tetapi tangisnya adalah untuk kita. Tangisnya adalah untuk dunia. Saat Yesus menangisi kota Yerusalem, itu adalah tanda, itu adalah lambang, itu adalah simbol Yesus yang menyatakan tangis belas kasih, tangis kerahiman. Itulah sebabnya Yesus mengatakan seiring dengan tangisnya kepada penduduk kota Yerusalem, Yesus bersabda, "Alangkah indahnya seandainya engkau mengetahui damai sejahtera yang kamu butuhkan." Yesus menangis agar kita semua mengalami damai sejahtera yang kita butuhkan. Damai sejahtera, yakni damai yang dianugerahkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Yesus mengasihi kita, maka tangisnya adalah ekspresi tangis ilahi, tangis belas kasih, tangis kerahiman. Mungkin di saat-saat doa ini, Roh Kudus mengundang kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan tangisan Yesus sebagai tangisan belas kasih, tangisan kerahiman. Matanya yang telah melihat pembentukan dan penderitaan ciptaan berkaca-kaca dengan air mata belas kasihan. Tetesan air mata itu meleleh melalui pipinya, janggutnya, jenggotnya, dan jatuh berderai, melambangkan belas kasih dan kerahiman. Mungkin kita bisa merasakan kerahiman itu tak hanya kerahiman yang basa-basi. Tangisnya bukan tangisan buaya, tetapi tangisan Sang Putra Allah yang Maha Tinggi, wujud kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Maka jika hari ini panjenengan tahu bagaimana damai sejahtera dinyatakan kepada kita melalui tangisan kerahiman itu, moga-moga tangisan kerahiman ini menggerakkan kita juga untuk memiliki kepekaan, kepedulian, bela rasa kepada sesama kita yang membutuhkan perhatian kita. Di samping kepada sesama, kita juga diajak untuk mendengarkan penderitaan bumi yang dalam bahasa Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si dikatakan, Ibu Pertiwi saat ini menjerit kesakitan karena kehancuran yang kita timpakan kepadanya. Maka di samping kita diajak untuk peduli kepada sesama, kita juga dipanggil untuk peduli kepada Ibu Bumi, Ibu Pertiwi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, tangis kerahiman, tangis melihat penderitaan sesama dan semesta, dan tidak hanya berhenti pada menangis, tetapi bergerak, bertindak sekecil dan sesederhana apapun yang bisa kita lakukan sebagai wujud kepedulian kita kepada semesta dan kepada sesama, terutama yang paling menderita. Mari kita mohon rahmat itu sekurang-kurangnya pada hari ini, syukur bisa seterusnya setiap saat kita memiliki kepekaan sama seperti Yesus yang peka terhadap penderitaan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga
panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah